Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugimin NPD selaku Kepala SMP Pembangunan Jaya. Yang saya hormati Ibu Tririni MPD selaku Wakil Kepala SMP Pembangunan Jaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Pembangunan Jaya, serta teman-temanku yang sayangi dan saya banggakan. Jaya. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya. Tak terasa 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan sudah dilalui dengan baik. Dan serangkaian kegiatan studi Ramadan di SMP Pembangunan Jaya juga sudah terlaksana dengan baik. Semoga dengan adanya kegiatan tersebut, kita dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat meningkatkan ibadah kita walaupun di tengah-tengah COVID-19. Kita juga sudah merayakan Hari Idul Fitri bersama keluarga. Kak Vio, gimana cara lebarannya? Seru nggak? Seru dong Hanan, walaupun kita nggak mudik dan silaturahminya hanya secara virtual, itu tidak mengurangi makna perayaan Idul Fitri, yaitu saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Begitu juga dengan acara hari ini, kita masih bisa melaksanakan halal bihalal dalam suasana Idul Fitri tahun 1422 Hijriah dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman, walaupun secara virtual. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan saya Vio dari kelas 8A. Dan saya Hanan dari 7D. Akan memandu kegiatan hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan oleh MC, tausiah dengan tema memaknai Idul Fitri di tengah wabah COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Abdul Ghufur yang dilanjutkan dengan doa. Ucapan selamat Idul Fitri dari perwakilan siswa yang disampaikan oleh Nindya selaku Ketua OSIS. Ucapan selamat Idul Fitri dari perwakilan guru yang disampaikan oleh Bapak Sugimin selaku Kepala SMP Pembangunan Jaya dan penutupan oleh MC. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, untuk teman-teman kelas 7, 8, dan 9, dan Bapak Ibu Guru, panitia sudah share link Padlet di kolom chat. Silakan teman-teman dan Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, permohonan maaf, dan harapan setelah kita merayakan Idul Fitri. Buat teman-teman yang menuliskan ucapan terbaik, akan ada hadiah menarik dari OSIS loh. Langsung klik aja linknya, dan jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom judul ya. Yuk, langsung klik linknya ya teman-teman. Acara selanjutnya yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Abdul Ghufur. Kepada Ustadz Ibnu dipersilahkan. Terima kasih Hanan dan Vio. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang Pak Nunu banggakan, Pak Gimin, Bu Rini, dan rekan-rekan guru semua yang saya hormati, juga karyawan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya kita masih bisa merasakan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bersaudara, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung. Anak-anakku, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa bulan Ramadan sudah meninggalkan kita. Dan kita sekarang berada di bulan Syawal.
Tentu bagi seorang mukmin yang baik akan merasa kehilangan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan. Akan tetapi bukan berarti kita harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan baik selama bulan Ramadan. Mari kita tetap menjaga kebiasaan baik yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan. Seperti mengaji, itikaf, sholat malam, bersedekah, saling berbagi, dan lainnya. Kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan pahala puasa kita bagi Allah melalui perbuatan yang kita lakukan setelah bulan Ramadan berakhir. Apabila kita masih istiqomah setelah selesai bulan Ramadan dan memasuki bulan-bulan lainnya, kita tetap istiqomah mengaji, tetap istiqomah sholat malam, berpuasa sunnah, ya, bersedekah, berbagi, itu merupakan tanda di mana amal-amal kita pada saat di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya juga ketika kita tetap konsisten menjauhi larangan yang Allah larang, itu pun menjadi bukti bahwa ibadah di bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah selesai bulan Ramadan, ketika kita masih tidak menjadi lebih baik, maka kita harus terus berusaha memperbaiki diri. Jangan sampai setelah bulan Ramadan ibadah kita menurun, ya, kebaikan kita menurun, ya. Kita harus selalu meningkat setiap hari, selalu meningkat kebaikannya, selalu meningkat ibadahnya, agar kita diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perjuangan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu taat kepada Allah, menjauhi larangannya, kita dapat memulai dan mempertahankannya di waktu setelah bulan Ramadan. Dari bulan Syawal sampai nanti kita ketemu bulan Ramadan kembali. Anak-anakku dan para guru yang saya muliakan, Idul Fitri merupakan syiar Allah yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Idul Fitri juga memiliki kandungan hikmah yang luar biasa besarnya. Setelah kita melalui bulan puasa, bulan Ramadan, seharusnya kita memiliki kekuatan yang semakin besar untuk menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Apa hikmah dari hari raya Idul Fitri? Ya, yang pertama adalah rasa syukur dan gembira karena kita berhasil melalui bulan Ramadan dengan penuh ibadah yang maksimal. Buktinya ketika bulan Ramadan kemarin, siswa-siswi SMP Pembangunan Jaya berbagi, melakukan sedekah, ya, itu sangat luar biasa. Nah, setelah bulan ini jangan berhenti untuk sedekah, seperti itu. Nah, jangan sampai kita kehilangan hikmah dan esensi dari Idul Fitri. Yang mana yang kedua adalah jangan sampai kita kehilangan makna dari Idul Fitri itu, yaitu saling memaafkan, memaafkan kepada sesama saudara muslim maupun kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Jangan saling meninggalkan rasa kesal, hilangkan itu semua. Kemudian
Pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, keluar rumah menuju musola, yang pertama dilakukan ialah sholat Id, kemudian berpaling. Setelah itu beliau berdiri dan menghadap orang-orang yang masih ada dalam barisannya, lalu menasihati mereka dan memerintahkan berbuat baik. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, Bapak Ibu guru, mari kita selalu berbuat baik, mengikuti kebiasaan Rasulullah, termasuk dalam menyikapi Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari berakhirnya bulan Ramadan dan kita masih dalam suasana Idul Fitri. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu dalam keberkahan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah, alhamdulillah, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa bertemu kembali dengan Idul Fitri di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ibnu sudah menyampaikan tausiah dan doanya. Acara selanjutnya, ucapan selamat Idul Fitri dan permohonan maaf dari perwakilan siswa yang akan disampaikan oleh Kak Nindya. Kepada Kak Nindya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugimin selaku Kepala SMP Pembangunan Jaya, yang saya hormati Ibu Tririni selaku Wakil Kepala SMP Pembangunan Jaya, yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu Guru, serta teman-temanku yang saya sayangi dan banggakan, Jaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam Zoom meeting dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri tahun 1442 Hijriah SMP Pembangunan Jaya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Idul Fitri adalah hari raya umat Islam, di mana kita dapat saling bersilaturahmi, bersukacita, dan bermaaf-maafan setelah berpuasa selama 30 hari lamanya. Walaupun pada tahun ini kita masih dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Dalam masa perayaan Idul Fitri itu, ada suatu kebiasaan atau tradisi yang mungkin tidak ada di negara lainnya, yakni halal bihalal. Oleh karena itu, pada acara halal bihalal ini, perkenankan saya Nindya Cetakrana Bintoro, selaku Ketua OSIS SMP Pembangunan Jaya, mewakili seluruh siswa dan siswi SMP Pembangunan Jaya, dengan segala kerendahan hati, ingin mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kepada para bapak dan ibu guru, orang tua, dan sesama siswa. Kiranya dapat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saling memaafkan adalah salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, karena dengan memaafkan bisa menjadikan diri kita lebih tenang dan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan. Dalam masa pandemi COVID-19, saya ingin mengingatkan kembali untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di beningnya hati ada keruhnya prasangka. Di santunnya sapa ada celahnya kata. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nindya. Acara selanjutnya yaitu ucapan selamat Idul Fitri dan pengarahan dari Bapak Sugimin. Kepada Bapak Sugimin dipersilahkan.
kasih Pio dan Hanan. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Pertama-tama puji syukur kita aturkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual, ya. Walaupun memang sangat disayangkan anak-anak teman-teman, anak-anak kita semua tidak bisa masuk di dalam Zoom meeting ini secara bersama-sama. Yang pertama, Pak Gimin ucapkan turut bela sungkawa kepada Ananda Brody, ya, yang mana seminggu yang lalu mamanya dipanggil Tuhan. Mudah-mudahan beliau damai bersama Tuhan di surga, dan Brody, kakak, adik, keluarga semuanya diberikan ketabahan. Pada anak-anakku dan Bapak Ibu Guru, saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan khususnya kepada anak-anakku semua, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat, dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang akan jauh lebih banyak tantangan, banyak kesempatan pada kalian semua. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, pada intinya bahwa menurut Pak Gimin, pada bulan Ramadan adalah masa penempaan diri, ya. Masa bagaimana kita bisa merefleksikan diri, masa gimana kita bisa berbuat kebaikan sebanyak mungkin, masa di mana kita bisa melihat kembali diri kita dengan melakukan puasa yang selama 1 bulan, dengan harapan di Hari Raya Idul Fitri hati kita bersih, jiwa kita bersih, suci kembali, ya, sehingga kita punya niatan-niatan yang baik yang bisa kita lakukan. Pak Gimin pernah pada masa puasa berdiskusi dengan salah satu Bapak Haji yang sampai saat ini saya pegang teguh. Saya ingat bahwa anak-anakku semua di masa puasa, mudah-mudahan bulan Ramadan itu adalah bukan hanya sebulan, tapi selamanya bisa untuk merefleksikan diri, yaitu dengan satu, melaksanakan perintah dari Tuhan. Yang kedua, melarangi tidak menjalankan perintahnya, ya. Dan yang ketiga, penuh kesabaran. Yang keempat adalah selalu bersyukur, ya, selalu mensyukuri apa yang kita dapatkan, ya. Nah, dengan 4 hal itu, ya, dengan menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya, bersabar dan bersyukur, mudah-mudahan bekal diri kita juga selalu bisa dalam hidup bermasyarakat, hidup beragama, dan hidup bertoleransi satu dengan yang lainnya. Tadi disampaikan oleh Pak Nunu bahwa halal bihalal, ya, kita saling memaafkan satu dengan yang lain, tidak hanya dalam satu agama, tapi dengan beragama apapun. Itu adalah wujud toleransi, karena semua agama adalah mengajarkan tentang kebaikan kepada kita semua. Hanya kita caranya yang berbeda-beda. Anak-anakku semua, kalian ditempa di SMP Pengunan Jaya, mudah-mudahan kalian nantinya punya bekal yang luar biasa. Saya melihat, ya, potensi-potensi kalian yang luar biasa, ya, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Setiap anak bila dikasih tugas dan tanggung jawab melaksanakannya dengan luar biasa, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Walaupun kita masih dalam masa pandemi, kita melakukannya dengan virtual, tapi yang kalian lakukan adalah sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti pada saat kita sudah diperkenankan untuk tatap muka, kalian bisa mengekspor diri. Kalian bisa menunjukkan potensi-potensi yang ada, yang didasari dengan keimanan, yang didasari dengan penuh kesabaran dan penuh syukur
yang didasari dengan bagaimana kita satu dengan yang lain saling menghargai. Nah, anak-anakku semua, mudah-mudahan nanti pada tahun ajaran yang baru bulan Juli, kita sudah bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Walaupun mungkin nanti bisa masih 50%, 50%. Tapi kami dari pihak sekolah sudah menyiapkan ya, kondisi pembelajaran baik itu luring maupun baik itu nanti masih daring. Dan kepada anak-anakku, 2 hari lagi kalian sudah akan melaksanakan ya, ujian akhir tahun, ya, kenaikan kelas. Mudah-mudahan semuanya bisa menyiapkan diri dengan baik, semua bisa mempersiapkan, ya, dan semua nantinya akan bisa naik kelas. Anakku, mudah-mudahan kita bersama ya, di hari pertama kita masuk sekolah ini dengan melaksanakan halal bihalal satu dengan yang lainnya, memaafkan, saling menghargai satu dengan yang lain. Saya Pak Gimin atas nama pribadi dan mewakili Bapak Ibu Guru SMP Unan Jaya sampaikan salam kami kepada Papa Mama, adik-adik dan kakak semua. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan semuanya kita, keluarga besar SMP Unan Jaya, semua anggota keluarganya diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Demikian dari saya, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak Gimin. Acara selanjutnya yaitu siapa saja sih yang menuliskan ucapan Idul Fitri terbaik. Yuk kita lihat ucapan Idul Fitri dari teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang akan dipandu oleh Bu Kiki. Kepada Bu Kiki dipersilahkan. Oke, terima kasih Hanan dan Vio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugimin, Ibu Tririni, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak Ibu yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Saya alhamdulillahirobbilalamin, kita hari ini bisa berkumpul kembali dalam suasana yang fitri, dalam suasana saling keakraban, saling melepas rasa rindu kita setelah di 2 minggu kita berlibur merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Biasanya kita berkumpul di hall, kemudian kita bersalam-salaman dan saling memaafkan satu sama lainnya. Tapi walaupun secara virtual itu tidak mengurangi keinginan kita untuk besar hati memaafkan teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Walaupun tidak bisa bersalaman, nah di sini kita sudah ada medianya ya, sekarang zamannya media sosial. Nah, Bu Kiki di sini mau menayangkan nih siapa saja anak-anak Ibu yang sudah memberikan ucapan selamat Idul Fitri, permohonan maaf dan harapan-harapannya. Silakan anak-anak Ibu bisa lihat, walaupun semua bisa lihat ya. Hanan dan Vio sepertinya ini kita belum bisa langsung memilih siapa yang terbaik ya Hanan ya. Karena masih banyak, Bu Kiki masih menunggu. Kita lihat satu persatu. Di sini ada dari Sekar Lana, kemudian ada dari Alaika, Wahdandi. Nah, anak-anakku juga bisa lihat. Nah, cuma sayangnya di sini banyak yang tidak menggunakan nama, jadi mohon namanya dicantumkan. Nah, Bu Kiki bacakan salah satu ya, di sini ada Selamat Hari Raya Idul Fitri semuanya. Mana tadi? Oh. Nah ini, mohon maaf lahir dan batin, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap berbuat baik ya, walaupun bulan Ramadan sudah berakhir, tetap semangat. Nah ini yang Ibu bacakan tadi dari Gita kelas 7B. Terima kasih Gita ya. Nah ini masih Bu Kiki tunggu. Nah kemudian di sini ada yang bagus nih, yang menarik nih. Kehidupan ibarat kertas putih, kehidupan dan interaksi dengan sesama ibarat pena yang menggoresnya. Seringkali goresan tersebut menciptakan
ketidaksesuaian berupa kesalahan yang tertulis di atas lembar kertas kita. Untuk memperbaikinya, kita akan menghapus ketidaksesuaian tersebut dengan menghapus berupa saling maaf dan memaafkan agar dapat melanjutkan lembaran baru yang kembali ke kesucian atau fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijri.